Baik ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Bang Hendra juga ya. Biasa. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita bahas soal-soal berkaitan dengan TIU ya. Kita mulai dari soal nomor 13. Mungkin Bang Hendra bisa baca, Bang. Eh, seseorang mempunyai sejumlah tabungan yang akan diambil setiap bulan mengikuti aturan barisan aritmatika. Pada bulan pertama diambil 1 juta, bulan kedua 125.000, bulan ketiga 850.000, dan seterusnya. Berapa jumlah uang yang telah diambilnya selama 12 bulan pertama? Ya, jadi kan di sini kalau dalam matematika ini dikategorikan sebagai barisan aritmatika, barisan yang memiliki selisih tetap antara satu suku dengan suku setelahnya. Nah, jadi kita bisa memaksimalkan bisa memaksimalkan cara-cara yang sederhana dalam mengerjakan soal. Misalnya, selain dengan menggunakan rumus, ya, bisa aja di data, Bang, data aja. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dibuat aja boleh. Delapan, ya, sembilan, 10, 11, 12. Ada 12 kali pengambilan uang, di mana pengambilan pertama nominalnya 1 juta, gitu ya. Kemudian pengambilan kedua nominalnya berkurang menjadi 925.000. Berarti sekarang jadi 925.000. Artinya dari pengambilan pertama ke kedua berkurang sebanyak 75.000. Nah, di sini sebenarnya 75.000 itu sama dengan mengurang 100.000 tambah 25. Artinya puluhannya berkurang satu, 10 jadi 9, kurang satu. Tapi satuannya bertambah 25, 00 jadi 25. Maka kelanjutannya 9 jadi 8, 25 tambah 25, 50. Begitu, Bang. Ya, lanjut lagi. Bisa kurang juga ya. 8-nya jadi 7, 50-nya jadi 75. 775 kurang 75, 75-nya bisa dihilangkan, 700. Nah, lanjut seperti 1 juta tadi ya. Lanjut lagi. 7 jadi 6, 25. Kemudian jadi 550. Gitu kan. 5 aja jadi 4, 475. Sekarang 400. Karena 75 kurang 75 habis. Sedikit lagi. Ya. 400 jadi 325. 4-nya jadi 3, 00 jadi 25. Lanjut jadi 250. Dan yang terakhir menjadi berapa? Dua Satu puluh 175. lima. Ya. Jadi sebenarnya tidak harus pakai rumus ya. Kalau mau didata saja juga oke, boleh ya. Di data boleh. Apa kelebihannya mendata? Nah, coba perhatikan ya. Apa kelebihannya mendata? Jadi mudah ya. Jadi lebih simpel. Sehingga dalam penjumlahannya simpel juga ya. Dalam penjumlahannya dibuat sesimpel-simpel juga. Misalnya gini, coba lihat ya. Upayakan dalam menjumlah itu yang sederhana dulu. Misalnya gini, 75 tambah 25, 100. Boleh. 75 tambah 25, 100. Kemudian 75 tambah 25, 100 lagi. Maka sudah 200 100. ya. 25 tambah 75 sudah 300. 50 tambah 50, 400. 400 tambah 50. 400 tambah 50 berapa? 450. Ya, dipastikan dua angka terakhirnya 50. Nah, kalau untuk menangani soal pilihan berganda,
Maka dengan pola ini sebenarnya arahnya adalah bisa memilih. Dipastikan angka belakangnya harus 50, ya, 450, 50. Berarti banyak tuh opsi jawaban yang Ada dua, tidak memuat 50, bukan 300, bukan 225. Ada dua. ada dua. Ya, bagus ada dua. Dengan catatan penjumlahannya tinggal satu lagi, sedikit lagi ya. Tadi simpan 4 tadi. Nah, tadi simpan 4. Usahakan dalam menambah itu sesederhana mungkin lah. 4 tambah 6 berapa sudah? 10 kan? Betul ya? 6 tambah 4 10. Iya kan? Kan ratusan nih. Ya, 25-nya kan Pak. sudah tadi. 4 tambah 6 10. 7 tambah 3 berapa sudah? 20. 20 boleh begitu. 2 tambahkan 8 berapa sudah? 30. Berarti 1 tambahkan 9 sudah berapa sudah? 4 40. 40. Yang belum? 7 tambah 4 berapa 7 tambah 4? 11. 11. 11 tambah 4 berapa lagi? 15. 15. Yang belum? Yang belum? Yang belum? Yang belum? Yang belum? Kayak mana? Kayak mana Yang yang belum? 1 juta. Hah? Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Coba sesimpel mungkin, coba ulang lagi. Sesimpel mungkin ya, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Ini perlulah untuk latihan ya. Karena nanti juga ada tema yang lain yang bisa kita manfaatkan. Misalnya ini dulu, misalnya ini dulu. Ulang ya, ulang ya. Ulang. Seninya tadi ya, 50 tambah 50 100. Betul? Betul ya? Kemudian 25 tambah 75 200. 25 tambah 75 300. 25 tambah 75 400. Baru 50. Baru 50. Berarti 50 simpan 4. Karena 50 disimpan 4 berarti fokus perhatian kita hanya tinggal pada A dan B saja. Karena 50 menjadi dua angka terakhirnya. Nah, sekarang tadi 400. Ya, tadi ada 400. Ada 4, berarti 4 yang disimpan. Nah, 4 yang disimpan. Sebisa mungkin upayakan perhitungannya yang praktis. Misalnya 4 tambah 6. 10 kan? Betul 10? Betul, Pak. Betul. 4 tambah 6 10. Lagi yang bisa jadi 10. Misalnya 3 tambah 7. Sudah 20. 2 tambah 8. 30. 1 ditambah 9. 40 tambah 10. 50. 50. Yang belum? Yang mana aja yang belum? 7. 50 tambah 7. 50. 57 tambah 4. 61. Berapa? 61. 60. Ya, tambah 4 lagi. 65 tambah 5 70. Maka jawabannya 70 50. Dan bisa. Bisa, Pak. Coba ulang, coba ulang, coba ulang dulu, coba ulang. Coba ulang, coba ulang. Coba ulang tambah-tambahnya, coba ulang. Ini kelihatan sederhana ya, tapi kalau seandainya dilancarkan lebih cepat lagi. Coba ulang dulu. Ulang, ulang. Coba silakan ulang. Coba Bang Hendra juga Bang. Latihan dulu Bang, pelan-pelan Bang. 1925, 850, 775, 70, 625, dan seterusnya. Coba diulang sebentar, diulang, tes sedikit, diulang. Ayo diulang sebentar. Gimana, Ustaz?
Coba diulang Bang cara menghitungnya tadi. Ustaz, Misal, maaf Ustaz. Tadi kenapa? ini apa namanya? eh Jaringannya putus Ustaz nih. Jadi Oke, baru oke. aktif lagi nih. Oke ya. Nah, Ulang, diulang ya. Boleh, boleh diulang ya. Diulang, nggak perlu buru-buru ya. Nggak perlu buru-buru, yang penting bisa dimanfaatkan. Ulang ya, ulang. Ulang lagi ya. Coba izin saya ulang ya. Saya boleh ulang. Ustaz? Nih, gini ya. Kalau sudah ada angka-angka yang tertulis seperti ini, cara menghitungnya, kumpulkan yang jadi 10 atau kumpulkan yang jadi 100, yang jadi 100. Seperti ya, 75 tambah 75 tambah 25. 100 kan? 100. Ya Ustaz. 75 tambah 25 sudah 200 namanya. Ya, Ya, kemudian lagi 75 tambah 25 sebelahnya ini 300 sudah 300. 300. 50 tambah 50 empat 4 ratus, empat 400 ratus, tambah 50 450. berarti sudah dua angka selesai. 450 50 depannya tambah 4 450 50. Nah, jawaban 50.000 ini mengindikasikan kita tidak boleh memilih jawaban C karena C 5. Nggak boleh pilih jawaban D, ya, karena juga bukan 50, hanya 5. Dan E juga enggak. Maka muaranya kita bisa membuang 4 jawaban, maaf, 3 jawaban yang tersisa. Nah, sekarang sisanya saya tulislah ya. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Ratusannya sekarang. Begitu juga cara menjumlahnya. Dijumlahkan yang nantinya bisa jadi 10. 1 dengan 9. Sudah berapa? 10. 10. 10 10 tambah Ustaz. 10. 10 tambah 10. 20. 20. 8 dengan 2. 10. 30. 3 dengan 30. 7. 40. 40. 6 dengan 4. Berapa sudah? 5. Eh, 50. 50. 50 tambah 4. 54. Ya, Iya tambah Ustaz. 5. 59. 59 tambah 7. 66. 66 tambah 4. Eh, 70. Ya, berarti 50 depannya 70. Jawabannya 7050. Nah, ini dia. Bisa? Tanya apa Ustaz? Boleh. Ustaz, yang apa? Yang 1 sampai 10 tadi gimana Ustaz? Caranya Satu, ini. maksudnya Bang? Kan yang 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5 itu dari mana Ustaz? Ini. Dua angka depannya 10. Ini Oh, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Dari situ. Oke. Eh, Kemudian dijumlahkan semua Ustaz ya. Dijumlahkan Ya, semua jadi ya, dijumlahkan semua, kemudian ditambahkan tadi ya, kelebihan tambah dari 4 ya. perhitungan ratusannya 4. Jadi 4 tambah seterusnya kita dapatkan jawabannya 70, bukan 67 begitu. Iya, iya. Bisa? Tuh. Ya, insya Allah Bisa? Ustaz. Ya, ya. Kalau soal ini bisa ada, ini soal lain nanti bingung. Sebentar. Ini sudah ini. Bang Bentar, Ustaz. Ziad sudah nak? Saya Bang saya Ziad sudah? screenshot. Sudah, Pak. Boleh. Tapi kan cara seperti ini pun bisa diperlancar, nak, ya. Bang Hendra, ya, Bang Ziad bisa dipermudah lagi. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan, ya. Ambillah sisi kemudahannya. Insya Allah bisa dipermudah lagi, ya, bisa dipermudah.
Nah, bagaimana cara mempermudahnya? Nah, sekarang perhatikan ya, bagaimana cara kita mempermudah perhitungannya. Boleh? Boleh, Sat? Boleh, boleh ya. Sekarang lihat ya. Nah, kalau kita anggap ini cara pertama, misalnya ya, kita anggap ini cara pertama, jangan lupa ada sifat-sifat angka yang bisa kita gunakan. Ada sifat-sifat angka yang bisa digunakan. Apa itu? Nah, misalnya gini, tolong diingat ya, tolong diingat bahwasanya bilangan kelipatan 3, bilangan kelipatan 3 itu memiliki karakter angka, misalnya angkanya 52 misalnya. 52 itu bukan kelipatan 3 karena kalau dijumlahkan 5 tambah 2 hasilnya 7. 7 bukan kelipatan 3, maka 52 bukan kelipatan 3. Berbeda dengan 42. 42. 42 beda dengan 52 karena 4 tambah 2, 4 tambah 2 6. hasilnya 6. Dan 6 itu kelipatan 3. Maka kalau 52 bukan kelipatan 3, 42 adalah kelipatan 3. Bisa ya? Bahkan Bisa, Sat? untuk bilangan kelipatan 9, maka ini harus diubah 2 kali kelipatan 3-nya. Karena 9 itu 3 kali 3. Maka 42 hanya kelipatan 3. Kan 4 tambah 2 6 ya. 4 tambah 2 6. Ya. Di hanya kelipatan 3. Tapi 42 ini kelipatan 3. Iya. 42 bukan kelipatan 9. Bukan. Kenapa? Karena 6 itu tidak habis dibagi 9. Dia hanya kelipatan 6 saja. Maaf, 42 ini hanya kelipatan 3 saja. Tapi bukan 42 ini kelipatan 9. Karena kalau kelipatan 9, angkanya bukan 6. Tapi angkanya harus, bukan 6 ya. Harus 9 atau 18. boleh 18 dan seterusnya. Nah sekarang, ya apa manfaatnya untuk soal kita? Nah kalau kita lihat rumusnya, misalnya rumus ya. Rumus Sn sama dengan N per 2. Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. A itu suku awal, UN itu suku akhir. Mudah-mudahan masih ingat. Sekarang kan N-nya 12, karena 12 bulan. S 12. Sama dengan 12 bagi 2. 6. Pengambilan pertama 1 juta. Ya kan? Ya. 1 juta. Pengambilan terakhir, mudah-mudahan masih ingat berapa tadi? 850. 100. 100 yang Eh, terakhir. Masih ingat yang terakhir 100? 175. 175 masih ingat. Alhamdulillah. Nah, ini pengambilan terakhir. 12 bagi 2 hasilnya 6. Ya kan? 1 juta ya. tambah 175.000 hasilnya 1.175.000. 175. Nah, 6 adalah kelipatan 3. Betul? Tuh. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 7, 9. 9 tambah 5, 14. bukan kelipatan 3. Bukan kelipatan 3. Hasil kalinya, karena di sini kelipatan 3, di sini bukan, maka hasil kalinya akan menjadi kelipatan 3, tapi bukan kelipatan 9. Hanya kelipatan 3 saja. Karena kalau kelipatan 9, itu harus satunya kelipatan 3, satunya kelipatan 3, baru bisa digabung. 3 kali 3, 9. Kalau ini hasilnya pasti dia kelipatan 3 saja, tapi tidak kelipatan 9. Nah, apa akibatnya? Sekarang kita cek jawaban E. 7 tambah 3 berapa? 10. Nah, 10 itu bukan kelipatan 3, salah. 7 tambah 2, 9. tambah 2, 11. tambah 5. 16. 16 bukan kelipatan 3. Karena 1 tambah 6, 7. Bukan, salah lagi. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 7, 15. tambah 5, 20. 20 bukan kelipatan 3, salah lagi. 7 tambah 5, 12. 12. 1 tambah 2,
3. Oh ya, ini kelipatan 3. Bisa. Ini kelipatan 3. Bisa. dua Yang di belas atasnya. 6 tambah 7. 13 6 tambah 7. 13. tiga Tambah belas 5. Iya, tambah 5. 18 18 18. 18. 1 tambah 8. 9. 9. Dia kelipatan 3, iya. Tapi dia kelipatan 9. Padahal perhitungan kita hanya kelipatan 3 saja. Tidak kelipatan 9. Maka jawabannya tidak boleh kelipatan 9. Cukup kelipatan 3 saja. Sesuatu yang menjadi kelipatan 9 pasti kelipatan 3. Tetapi yang kelipatan 3 belum tentu kelipatan 9. Maka A salah. Karena dia kelipatan 9. Maka jawabannya B. Sama seperti perhitungan tadi. Jawabannya sama. 7, 0, 5, 0, 0, 0, 0. Nah, saya harap ya, untuk keterampilan melihat angka tunggal ini, 52 jadi 7, 42 jadi 6, itu harapannya ya sudah lancar. Karena betul-betul sisi manfaatnya menguntungkan ya. Ada banyak kemudahan dari melihat angka tunggal ini. Baik, sebagaimana contoh yang nomor 4. Bang Ziad Salman, nak, tolong baca soalnya, nak, nomor 4. Sebuah toko makanan menjual sebanyak 50 bungkus roti dan permen. Harga sebungkus permen 100 dan sebungkus roti 250. Ya, Apabila uang yang diterima oleh pemilik toko adalah 9.950, ya. berapakah jumlah roti yang terjual? Nah, sekarang ya, coba diperhatikan sedikit ya. Coba diperhatikan sedikit. Kalau roti, nah roti pada opsi A, ini salah satu cara ya. Salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Roti yang terjual 21 bungkus, begitu kan? Jawaban A 21 kan? Ya, Jawaban B berapa? Jawaban B? 3. 33 Jawaban C? 38 38. Jawaban D? 41 40. Jawaban E? 45. 45. Gitu ya. Nah, konsekuensinya karena semua yang laku adalah 50 bungkus, 50 bungkus. Berarti kalau rotinya 21, maka sisanya permen. Ya, Permennya harus 29. Kalau rotinya 33, maka permennya harus 17. Kalau rotinya 38, maka permennya harus 12 supaya jumlahnya 50. Kalau ya, rotinya 41, maka permennya harus 9. Kalau 45, maka permennya harus 5. Itu 5. mudah gitu kan? Dengan catatan, perhatikan ya catatannya, harga permennya 100. Permen harganya Rp100. Kalau roti berapa harganya? 250. 250. Nah, sekarang ini tinggal mahir-mahir saja. Kalau 29 berarti 2900. Pendapatan dari penjualan 129 permen, 29 kali 100, 2.900 kan begitu kan? Ya, Betul ya? Nah, sekarang betul, tak? pendapatan dari menjual 21 permen. 21 permen, 25 kali 2. 50. 50. 5.000 ya. Dua lima ribu ribu satu 25. Berarti pendapatannya 5.250. 50. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa uang yang didapatkan? 9950. 5.000 tambah 2.000 berapa? 7 Tujuh ribuan. ribu Berarti ini nggak boleh. Salah. Nah, gitu salah. Ya, salah. Nah, sebenarnya untuk cara menguji ini kan bisa dilihat desainnya. Bisa desainnya. Tapi nantilah saya cerita ya, nggak apa-apa ya. Sekarang coba latihan lagi sedikit. Latihan sedikit, misalnya kalau permennya laku 12, berarti kalau satu harganya 100, 12 berapa? 1200. Ya, bagus 1.200. Nanti ada manfaatnya ya. Nggak apa-apa, ini kali pertama ini kita jalankan saja. 38 kali 250. Berarti 38 kali 250. Berapa berarti? 8 Berapa? 9500.
9.500. Nah, bagus sekali ya. 9.000 tambah 1.000 berapa? 10.000 lebih. Lebih. Kalau A masih kecil, belum sampai, 10.000 sudah lebih, jangan lagi dilanjutkan 41, pasti lebih gede lagi. 33. Betul kan? Betul nggak? Apalagi 45. Maka satu-satunya jawaban yang mungkin adalah B. 33 untuk roti, sisanya 17 untuk permen. Boleh gitu kan? Boleh nggak? Boleh. Nah, sekarang sebelum saya lanjut, coba yang trik ini dicatat dulu. Silakan sebentar ya, minta tolong yang trik ini dicatat dulu. Dicatat dulu sedikit. Coba silakan. Dicatat dulu triknya ya, supaya tidak terganggu. Yang atasnya saya hapus. Yang trik ini boleh dicatat dulu. Ya, silakan. Triknya dicatat. Jadi dalam menemukan jawabannya itu caranya bebas ya. Semudah-mudahnya bebas caranya ya. Sesederhana, semaunya lah ya. Semaunya yang termudah silahkan. Silahkan. Oke, Kak. Udah, Udah, Kak. udah ya. Kalau sudah, nah, kalau sudah ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kembali. Walaupun mungkin pernah saya sampaikan, tapi saya tidak jenuh ya, tidak bosan mengulang. Saya ingin itu betul-betul menjadi sebuah hal yang bisa dimanfaatkan. Mengali sebuah bilangan dengan angka 25, perkalian dengan 25, itu intinya sebenarnya adalah membagi bilangan itu dengan 4. Empat. Ulang saya lagi. Mengalikan dengan 25 itu intinya adalah membagi bilangan itu dengan 4. Dan kemudian memperhatikan sisanya. Kalau sisanya 1, maka dua angka terakhirnya adalah 25. Kalau sisanya 2, maka dua angka terakhirnya 25 tambah 25, 50. Maka kalau sisanya 3, berarti 50 tambah 25, 75. Angka terakhirnya 75. Kalau sisanya 4, berarti nggak ada sisa ini ya, karena 4 masih bisa bagi 4 ya, nggak ada sisa, 0. Maka dua angka terakhirnya adalah double 0, 0, 0. Latihan, 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 latihan. Coba Contohnya, latihan. Kak. Contohnya, 41 bungkus roti, berarti kan 41 kali 25. Caranya, 41 bagi 4. Ziad, 41 bagi 4 berapa nak? 10 lebih Lima. 1, Pak. 10, ya kan? Lebihnya berapa Ziad? 1. Nah, Ustadz, Bang Hendra, kalau lebih 1 berarti belakangnya 25. Ya, Berarti 10, 25. 10, 25. Kalau 250 berarti 10, 250. Maka catatan ini nilainya sudah lebih. Ini sudah lebih karena pemasukannya hanya 9.950. 41 kali 250 hasilnya 10.250 lebih. 250. Lebih ya, lebih. Lebih bisa. Untuk latihan nih. 45 kali 250. 45-nya bagi 4. 11. 11. Sisa berapa? 1. Berarti 25. Ujung 50. hasilnya 11.250. 250. Sekarang latihan 38. 38 kali 250. 38 bagi 4. 38 38. bagi 4. 38 bagi 9, Pak. berapa? 36. 36. 9. 12. 3 Beli 4. 2. 36 bagi 4. 12. 12. 9. Bukan bagi 3, Bang.
9 kan? Sisa, 9. sisa berapa? 2. Makanya seperti yang dibilang tadi, 95. 50. Nah, bukan. Kelebihan. Karena nanti pasti lebih ya. Karena ditambah lagi 12 100. 12 kali 100 ini lebih. Maka betul yang betul 33. Coba latihan sekali lagi. Latihan 33. Sengaja saya di sini 33-nya nggak saya kali ya. 33 kali 25. Berapa? 33 bagikan 4. 33 bagi 4. 8, Pak. 15. Eh, iya. 8. 32 kan? Ya, Pak. Oh iya, 32. 38. Sisa berapa? Sisa, 1. 38. 8. sisa berapa? 1, Pak. 1. 1. Berarti ujungnya 25. 8, 25 kan? 250. Nah, 8, 25. Sekarang 8.250. Kalau 33 bungkus roti, maka sisanya 17 permen. 17 kali 100. 17.700. 1.700. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya 950. 9.150. Nah, ini dia. Ah, begitu. Jadi ingat-ingat ya, ingat-ingat perkalian dengan 25 itu temanya bagi 4. Hasilnya menjadi angka utamanya, sisanya menentukan 2 angka yang terakhir. Coba latihan dulu, latihan terus lagi coba. Jangan Berapa, lupa-lupa Nat? tuh ya. Nah, jangan lupa-lupa kali 25 itu ada triknya. Oke. Ya, kali 25 itu ada triknya. Kali 25 itu ada triknya. Baik, Nat. Boleh catat dulu, silakan dicatat dulu. Dicatat dulu. Silakan dicatat. Ya, nggak perlu cepat-cepat ya. Nggak perlu cepat-cepat. Yang penting bisa dimanfaatkan. Nanti waktu ujian nanti, mana langkah yang paling terasa cepat atau sudah terbayangkan di benak ya, itu bisa dilanjutkan caranya, bisa dilanjutkan. Udah ini, Ziat, apa ya, apa triknya mengalikan dengan 25 Ziat? Dibagi 4, Pak. Sisanya, kalau satu ujungnya berapa? 25. Nah, dan seterusnya. Bang Hendra ya, kalau tiga sisanya berapa? 75. Nah, bagus ya. Sekarang ada cara berikutnya juga. Nah, cara Sat, berikutnya juga, tanya boleh, Sat? boleh. Ini maksudnya saat kan 1, 2, 3, 4. Kalau sisanya lebih dari itu nggak mungkin, Sat ya? Kalau misalnya sisanya 5, karena dibagi 4 masih bisa dibagi, Bang. Oh iya, iya, iya. Nah, jadi Iya. kalau sisa dibagi 4 itu kemungkinan sisanya 1, 2, 3, atau nggak ada sisa. Kalau 5 berarti dia bisa lagi dibagi Satu. 1 ya. Baik, berikutnya coba lihat. Nah, ini juga menjadi bagian penting kita untuk keterampilan kita untuk memanfaatkan pilihan jawaban. Nah, misalnya gini. Coba ya, ini logikanya begini ya, logikanya. Harga roti dan harga permen, permen ya, itu berbeda berbeda 150. Betul? Betul ya, bedanya 150. 50. Padahal perubahan jika rotinya bertambah 1, maka permennya akan berkurang 1.
Karena jumlahnya tetap 50. Betul kan? Betul, Ustaz. Nah, tapi perubahan ini menyebabkan ada selisih 150. Nah, contoh misalnya, contoh, perhatikan contoh. Kalau sekiranya kita tahu harga satu buah roti 250, kemudian permennya harganya satunya ini roti ya, ini roti, ini permennya juga 100 gitu kan. Yang paling mudah karena jumlah totalnya 50, yang paling mudah rotinya laku 40, permennya laku 10. Itu paling mudah dihitung. Rotinya laku 40, ya, rotinya laku 40, permennya laku 10. Jumlahnya 50. Karena mudah dihitung. 100 kali 10 berapa? 1.000. 1000. Mudah dihitung. 1000. 1000. 250 kali 40 berapa? 10.000. Nah, mudah dihitung. Sehingga total pemasukannya mudah dihitung, ditentukan. Jadi 11.000. 11.000. Nah, 11.000. Gitu kan? Betul? Betul, Padahal Ustaz. 11.000 itu nilai yang sudah lebih dari apa yang diperoleh. Yang didapat cuma segini. Yang didapat itu nggak sampai 10.000 bahkan. Hanya 9.000, hanya 900. 9.950. Dan itu bisa dikurang. Berapa hasilnya kurang? Insya Allah mudah berapa? Eh, Berapa? 50. 1.050. Limpul. 1.050. Nah, hasil pengurangannya itulah yang kemudian dibagi dengan 150. Karena selisihnya 150. Dibagi. 1.050 dibagi 150 berapa? Berapa? Cari Seribu dulu, lima Ustaz. puluh bagi 150 berapa? Eh, 7. 7 kan? iya, Ustaz. 7 kan? Iya, iya. 7. 7 ini perubahannya. Kalau tadi kita lihat per rotinya 40, permennya 10, karena harganya lebih, 40-nya yang dikurang 7, tapi 10-nya bertambah 7. Hasilnya tetap 50. Berapa 10 tambah 7? 17. Nah, permen laku 17. Berapa 40 kurang 7? 40 kurang 7, 40. 33. Maka permennya laku 17, berarti rotinya laku 33. Boleh juga, boleh juga. Ya, itu Banyak kalau caranya, Ustaz. banyak, banyak. Itu kalau kita misalnya ambil perhitungannya yang mudah. Rotinya 40, berarti permennya 10 supaya tetap 50. Hasilnya nanti tentu tidak sama dengan hasil yang sebenarnya. Lihat selisihnya, 1.050 selisihnya lebih. Berarti harus dikurang pada yang mahal, bertambah pada yang murah. Berarti yang mahal nanti jumlah yang lakunya berkurang, yang murah permen jumlah lakunya bertambah. 1.050 bagi 150, selisih harga keduanya. Dapatnya 7, artinya permennya tambah 7, rotinya kurang 7. Maka kalau kita buat tadi hitungannya 40 dan 10, maka rotinya 40 kurang 7, 33. Permennya 10 tambah 7 jadi 17. Boleh juga. Nah, bisa juga. Jadi terserah caranya ya. Terserah. Tidak mesti caranya dengan perhitungan matematika biasa ya, pakai eliminasi, pakai substitusi boleh. Cuma selagi soalnya pilihan berganda, tolong betul-betul dimaksimalkan pilihan jawaban yang ada. Ada pertanyaan Bang Ziad? Enggak ada, Pak. Ini kalau saya kasih contoh 3 cara ini bukan berarti saya em, mengedepankan nanti kalau ada suatu soal kerjakan banyak-banyak caranya. Enggak. Silahkan pilih yang paling terlintas pertama kali waktu mengerjakan. Cara mana yang paling terlintas itu yang dipakai. Ya, cara mana yang pertama kali terlintas itu yang dipakai.
Nah, jadi kalau untuk soal mengerjakan soal yang waktunya singkat tuh usahakan begitu nyantel apa begitu terbayang cara pakai aja terus. Ya nggak usah nunggu ya, nggak usah nunggu. Pakai terus. Nah ini tentu ya membutuhkan latihan yang sering-sering, kebiasaan-kebiasaan. Bisa? Bisa ya? 150-nya dari mana tadi? Dari Selisih selisih Zat. harga roti dengan 250 Pak. kurang 100. Ya. Selisih harga. Kalau misalnya kita hitung-hitung ternyata belum sampai 9.950, berarti nanti rotinya yang harus dibanyakkan, permennya yang dikurangi. Tapi kalau sudah lebih berarti rotinya yang dikurangi, permen yang diperbanyak. Alhamdulillah ya. Baik, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Oh, oke, oke. Baik. Ya, berikutnya. Bang Ziad, tolong baca nomor 12. Sebuah perusahaan yang sedang berkembang tahun ini mempekerjakan 4 kali jumlah karyawan pada tahun lalu. Ya, Jika pada tahun lalu jumlah pekerja adalah 33 orang, ya, berhenti sebanyak 4 orang, dan yang masuk adalah 2 kali jumlah yang keluar. ya. Berapa jumlah karyawan perusahaan tersebut sekarang? Oke, sekarang ini kan. Nah, sekarang gini kan. Katanya jumlah sekarang itu kata kuncinya memperkerjakan karyawan 4 kali. Nah, 4 kali. Jumlah karyawan tahun lalu 4 kali. Nah, ciri-ciri bilangan, perhatikan. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dua, bilangan yang habis dibagi dua, itu cukup lihat angka terakhirnya aja. Kalau angkanya genap, maka dia habis bagi dua. Kalau angkanya ganjil, maka tidak habis bagi dua. Itu kalau habis dibagi dengan dua. Genap ganjil namanya. Tapi kalau bilangan yang habis dibagi empat, empat itu aslinya dua kuadrat. Betul? Dua kali dua empat kan? Iya, Maka Zat. caranya caranya tidak memperhatikan satu angka terakhir, tapi yang diperhatikan dua angka yang terakhir. Kalau dua angka terakhir ini habis dibagi empat, berarti dia kelipatan empat. Tapi kalau enggak. Maka, perhatikan, maka kita cek ya. 111. Dua angka terakhirnya 11. Dua angka terakhirnya 11. Apakah 11 habis dibagi 4? Enggak, Zat. Ya, berarti jawabannya pasti bukan 11. Dan juga pasti bukan 123. Karena 23 dan 11 ini bilangan ganjil. 16 kelipatan 4, Ya, 32 kelipatan 4, ya, 48 kelipatan 4. ya, Zat. Berarti jawabannya kalau enggak A, B, BC. kalau enggak B, C. Tapi yang jelas bukan D dan E. Catat dulu, catat dulu, catat dulu, catat dulu, catat dulu. Ciri-ciri bilangan habis bagi dua, lihat satu angka terakhir. Bilangan habis bagi empat, karena dia dua kuadrat, dua angka terakhir. Berarti kalau 8, yang dilihat tiga angka terakhir, karena 8 itu dua pangkat tiga, dan seterusnya. Catat, catat dulu, catat dulu. Silakan. Udah? Ya, Zat. Ya, ya. Baik, berikutnya. Nah, berikutnya, kalau pada tahun lalu jumlah pekerjanya 33 orang. Berapa? 33. 33, Zat. 33. Keluar, berhenti, Perlu 4 orang. keluar 4 orang. Masuk, Masuk 2 kali jumlah yang keluar. 8, Zat. masuk 8. 8 kurang 4, 4. tambah 33, Eh,
30 tuh. 7. Tuh, 37-nya kali 4. Nah, 4 kali ya. Ujungnya aja, 7 kali 4. 7 kali 4. 28. Ya, jawabannya bukan yang 2. Bukan yang 6 dah ini jawabannya. 148 karyawan sekarang. Oke. Bisa ya? Bisa ya? Ini berarti saat ini kata kuncinya tadi itu yang pertama 4 kali itu saat ya. Itu yang harus kita apa? Enggak, saya mau sampaikan ide ini sebelumnya. Heeh. Ciri-ciri bilangan habis dibagi dengan 2, habis bagi 4. Makanya jawabannya nanti pasti bukan E, pasti bukan D gitu kan. Nah, sekarang berapa nilai sebenarnya? Ya, ikuti warna soalnya. 33, keluar 4, masuk 8. Berarti 37 kan? Ya, Sat. 37 kali 4, ujungnya 8. Nah, 148. Iya, 148 itu kelipatan 4. Betul. Cocok? Jalan. Oke, lanjut ya. Lanjut. 15. 16. Baik, Bang Hendra, baca 15. Becky berangkat menuju Jayapura dengan pesawat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Pesawat lepas landas dari Bandara Cengkareng pada pukul 15.30 waktu setempat dan mendarat di Bandara Jayapura pada pukul 22.20 waktu setempat. Jika Ya, selama penerbangan pesawat transit di Surabaya dan Makassar masing-masing 25 menit, berapa lama perjalanan yang ditempuh Becky dari Jakarta menuju Jayapura jika tanpa transit? ya. Jadi ya, jika tanpa transit. Sekarang perhatikan, coba lihat ya. Memperhatikan satuannya dulu ya. Tibanya jam 22.20. Tibanya jam 22.20. Di mana tibanya? Jayapura, Jayapura itu waktu Indonesia bagian timur. Timur. Berarti kalau dikonversikan ke dalam waktu Indonesia bagian barat, saat itu pukul 20.20. 20.20. Saat itu pukul 20.20. Gitu kan? Ya, Berangkat dari Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu kan WIB kan? Berarti ya. 11.30. Maka secara perhitungan 20.20 kurang 15.30, maka perjalanan di udara 20 tambah 60 80, berarti perjalanan di udara selama 50 19 4 jam 50 menit. Betul? Betul. Betul ya, 4 jam 50 menit. Nah, ini waktu perjalanan. Tapi ada tapinya, ada tapinya. 4 jam 50 menit itu ada 2 kali transit. 50 menit. Nah, berarti 50 menit. Kalau seandainya perjalanannya itu langsung ya, langsung dari mana? Jakarta ke Jayapura. Jakarta ke Jayapura tanpa transit, berarti waktunya 4 jam. 4 jam. Gitu ya? Betul? Ya, betul, Betul. Sat. Tapi dalam kondisi sebenarnya itu salah. Dalam kondisi fakta lapangannya itu salah. Kenapa? Coba saya gambarkan ya. Ini Pulau Jawa ya. Kemudian Oh iya 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 iya. kemudian ini ada Pulau Kalimantan gitu kan. Makassarnya beda. Ada Jayapura misalnya kan. Sini kan. Ini Jakarta, Jawa Timur ada Surabaya kan. Ini Makassar. Ya, Betul ya? betul ya. Kalau misalnya pesawat terbang sesuai dengan rute dalam soal, berarti Jakarta, Surabaya, Surabaya, Makassar, Ya, Makassar, Jayapura, gitu kan? iya. Nah, perjalanan seperti ini kalau nggak transit, cuma lewat di atas tuh ya, lewat di atas bandaranya saja, ya, lewat di atas bandara saja, gini ya, maka itu butuh waktu 4 jam. Namun realitanya, kalau pesawat itu ya kenapa bisa cepat? Karena lintasannya lurus. Lurus, ya lurus dia. Kalau memang rutenya kayak gini, maka dia ada rute lurus gini ya. Rutenya lurus.
Kalau kita ingat ya, kalau kita naik pesawat yang ada navigasinya itu nampak rutenya itu lurus dibuat. Dia kalau misalnya dari Jakarta langsung ke Jayapura nggak perlu mengambil rute ke Surabaya, lurus dia ada lurus, lurus. Nah tentu rute yang lurus itu lebih singkat, betul ya? Betul ya? Betul, Ustaz. Maka kalau seandainya rute yang belok-belok ini ya, belok-belok ini 4 jam, maka sebenarnya logisnya nih ya, logisnya maka jawabannya harus kurang dari 4 jam. Kalau misalnya soal ini adalah soal yang sesuai dengan kenyataan, saya lebih condong jawabannya B, bukan A. Ya, saya lebih condong jawabannya B, bukan A ya. Karena kalau jadi 2 jam 25 menit berarti terlalu cepat mungkin ya. Iya, ya, Ustaz. Nah, contohnya misalnya Banda Aceh Medan. Berapa waktunya itu Banda Aceh Medan? 50 menit. Nah, Medan Jakarta. 2 jam setengah. Ustaz. Nah, berarti kan kalau total 3 jam lebih kan kalau kalau Ya, misalnya itu kan. Tapi ya, kan kita tahu kalau misalnya Banda Aceh Jakarta itu ditempuh dalam waktu 2 jam 45 menit. ya. Kan lebih singkat ya. Jadi saya lebih condong kalau seandainya soal ini adalah soal yang sesuai dengan kenyataan, berapa lama perjalanan yang tempuh Beki dari Jakarta menuju Jayapura tanpa transit, saya tidak cocok dengan 4 jam. Tapi saya lebih cocok jawabannya yang kurang dari 4 jam. Mungkin jawabannya 3 jam 35 menit itu lebih cocok dibandingkan 2 jam 25 menit. Ya. Tapi kalau untuk soal TIU jangan jawab kayak gitu ya. Soal TIU nggak pakai begitu, dia jawabannya ya udah 4 jam ya. 4 jam. Kalau soal TIU tuh harapannya jawabannya C. Tapi kalau kenyataannya bukan C ya, bukan C. Soal berikutnya, soal Oke, berikutnya berarti kalau kalau ikut tes TPA yang C, ini Ustaz ya? yang C ya, yang C. Tapi kan Oke. kalau dalam kehidupan realita bukan C ya, Ya. bukan C. Pokoknya kurang dari C gitu ya. Kecuali misalnya kota Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Jayapura itu berada pada satu garis lurus. Tapi kan nggak mungkin ya, satu garis lurus 4 kota itu kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nomor 16. Ya, nomor 16. Tolong baca soalnya Ziad 16. 8 tahun yang lalu umur Andi adalah 3 kali umur Budi. Sekarang umur Andi adalah 2 kali umur Budi. Berapakah jumlah umur mereka berdua sekarang? Nah, tuh Ziad, ulang nak sekarang ulang Ziad, sekarang. Sekarang umur Andi adalah 2 kali umur Budi. Ya, berarti Berapa jumlah? contoh. Bang Ziad contoh. Misal umurnya Andi 20. Berapa umur Budi nak? Sekarang. Ziad, Umur An 10, sekarang Pak. sekarang umur Andi 20. Umur Budi berapa? 10. 10. Jumlahnya berapa? 10. Jumlahnya berapa? 30. 30. Sekali lagi. Misalnya Bang Ziad, umur Andi sekarang 16. Umur Budi berapa? 8. 8. 16 sama 8. 24. Berarti kesimpulannya apa? Umur sekarang pasti kelipatan 3. Iya apa enggak? Ya, Pak. Jumlah umur sekarang pasti kelipatan 3. Iya apa enggak? Ya. Kenapa? Kalau umurnya Budi X, umurnya Andi 2X, maka 2X tambah X sama dengan 3X. Umur sekarang pasti kelipatan 3. Ya, bahasa kuncinya ya, umur sekarang pasti kelipatan 3 karena 2 kali. 8 tahun yang lalu umurnya 4 pasti kelipatan 4. Kenapa? Andi 3 kali Budi. 8 tahun yang lalu umurnya pasti kelipatan 4. Sekarang umurnya pasti kelipatan 3. Sekarang Bang Hendra, ya, Ustaz. 36 kelipatan 3 bukan? Iya, kelipatan 3. Oke, 42. Kelipatan 3. Ya, sekarang Bang Ziad, 45 kelipatan 3 bukan?
Iya, Pak. 46 nak, kelipatan 3 bukan? Bukan. Bukan. Sekarang dua-duanya. Bang Hendra, Bang Ziad. 48 kelipatan 3 bukan? Iya. Iya, Ya. Pak. Berarti jawabannya pasti bukan D. Nah, logika yang kedua, tolong diperhatikan logika kedua. 8 tahun yang lalu, berarti umur Andi kurang 8, umur Z kurang, umur Andi kurang 8 dari 20, umur Z kurang 8 dari 10 ya. Iya, Pak. Betul kan? Kalau sekarang 20, maka 8 tahun yang lalu 12. Budi, sekarang 10, 8 tahun yang lalu 2. Betul nggak? Betul ya? Betul. Sekarang, berarti kalau 8 yang tahun yang lalu, umur kedua mereka harus dikurangi 16 jumlahnya. 36 kurang 16, berapa Bang Hendra? 20, Ustaz. 20. Bang Ziad, 42 kurang 16, berapa nak? 42 kurang 16, berapa Bang? 26. Berapa? Bang Ziad, 42 kurang 2. 26, Pak. Hah? 26. Bang Hendra, 26. 45 kurang 16, berapa Bang? Eh, 19. 45 kurang 16. 45 kurang 16. 29. 29. Satu lagi yang terakhir, Bang Ziad. 48 kurang 16. 32. 32. Dan bilangan ini harus kelipatan 4. Saya mau tanya, 20 kelipatan 4 bukan? Ya, Ustaz. 20 kelipatan 4? Ya, 26, Ya. 26, 26. Enggak. Enggak, 29, Enggak. 32. Ya. Ya. 32 bagi 4 berapa? 8. 8. Berarti umur Budi 8, umurnya Andi 3 kalinya berapa? 24. 24. Betul kayak gini? Betul kan? Betul kan? 24 tambah 8, 32 kan? Iya, Ustaz. Kapan? Kapan? Ini kapan nih? Kapan nih? Kapan? Ini kapan ini? 8 tahun yang lalu. Sekarang. Sekarang 24 tambah 8. 32. 32. 8 tambah 8. 16. 32 tambah 16. 58. 32 tambah 16. 48. 48. Sama, sama, sama. Sama, Ustaz. 20, 20, 20 bagi 4. 5. Umur Budi 5. Umur si Andi? 15. Kapan? Kapan? 15. Kapan? 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 8 tahun 8 tahun yang lalu. yang Sekarang. lalu. Sekarang. 15 tambah 8 berapa? 23. 23. 23. 5 tambah 8 berapa? 13. Apakah 13 itu setengahnya 23? Enggak. Enggak, berarti salah. Maka dengan cara ini juga hasilnya boleh 48. Coba catat dulu, silakan catat. Coba catat. Saat ada yang ini, Saat. Ya, gimana? 16 tadi dari mana, Saat ya? Bang Hendra, kalau sekarang umurnya Andi 20, berarti 8 tahun yang lalu berapa? Eh, 12. 12. Sekarang umurnya Budi 10, 8 tahun yang lalu berapa? 2. 2. Berarti jumlahnya berkurang 16 kan? Kan kurang 8-nya 2 kali. Andi Iya, iya. kurang 8, Budi kurang 8. Berarti kurang 16. Oh, oke, oke, Saat. Nah, coba catat, catat. Silakan catat, coba. Silakan dicatat. Kalau untuk orang-orang yang bisa menganalisa, rasanya ya cara matematika kayak di SMA dulu tuh bagus ya. Tapi juga bisa digantikan dengan cara ya analisa aja jawabannya, analisa jawabannya. Ini Ziad, kapan tes Ziad? bulan 7, Pak, atau bulan Tanggal berapa? Tanggal berapa? pertengahan, Pak. Pertengahan. Nah, Sekitar pertengahan. nanti kita ada buat kelas tambahan Ziad ya. Bang Hendra juga ikut. Nanti mungkin lokasinya sekitaran Riyadh lah. Kita Nurul Islam Anak Bangsa ya. Tapi ini Ziad nggak bisa bah dasar Ziad ya.
Ziat, Mbak Dasar tes kebugaran ya, latihan fisik ya. Ya, Berarti mungkin jam-jam segini. Bang Hendra bisa jam-jam segini. Eh, Boleh saat nanti Di kita kantor, sesuai. di kampus kayak mana? Ada ada kegiatan di kampus juga, tapi nggak apa nanti kita sesuaikan waktunya. Iya, iya. Jadi nanti kapan ada waktu kan, Ya, siangnya nanti bilang biar saya gabung dengan Ziat ya. Nanti mungkin baik. bisa saya ajak. Ada berapa orang juga yang minta belajar tes CPNS ya. Nanti bisa digabung aja lokasinya. Karena memang sebenarnya lebih enak ngajar tatap muka dibandingkan Zoom ya. Iya, Don. Tapi kalau Zoom-nya cuma dua orang enak kayak gini ya. Kalau tatap muka Zoom-nya rame-rame agak susah. Kalau dua orang kan Banyak, ya, banyak pertanyaannya. saya masih bisa enam pantau. belas Oke, baik. Nah, kurang 16 itu karena dua orang, masing-masing kurang Ya. 8 tahun, jadi kurang 16. Nah, boleh cerita Sat ya. Kemarin tes yang di Unpad itu Sat, memang karena udah lama nggak belajar Sat ya, jadi nggak dapat clue-nya Sat. Jadi banyak yang nggak bisa jawab. Itu karena Bang Hendra banyak ngerjakannya pakai ingatan rumus. Kalau untuk Jadi ukuran Bang Hendra sekarang tuh bagusnya analisa jawaban tuh lebih lebih cantik mainnya dibandingkan mengerjakan pakai rumus. iya dan Ya, gitu juga ya. Jangan cuma ngandelin rumus saja. Karena soalnya pilihan berganda ya dipilih betul-betul dipilih. Ya, betul-betul dipilih ya. Kami ini lihat kan yang seumuran saya sama Bang Hendra ini umurannya analisa ya. Kalau rumus-rumus sudah yang pertama sudah capek ya, yang kedua bosan gitu ya. Bosan. Memang karena selama ini kan yang dikedepankan sisi analisanya. Makanya Bang Hendra itu tanyanya analisa, bukan lagi rumus. Nah, kenapa kurang 16 itu analisa, bukan rumus lagi, Izet ya. Beda beda umur kami sudah nih, sudah umur sudah sudah berumur. berumur. Baik, lanjut 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 ya. Eh, Apa lagi? Sat, saya balik sebentar Sat. Saya Bentar. screen, saya print ini, saya simpan Sat. Nanti ada ininya kok Bang, ada YouTube-nya insya Allah. Oke, boleh Sat. Baik, sekarang jatahnya Bang Ziad. Baca soalnya nak nomor 17. umur rata-rata karyawan di suatu perusahaan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan adalah 40 tahun. Ya. Jika umur rata-rata karyawan perempuan adalah 35 tahun dan karyawan laki-laki adalah 50 tahun, berapakah perbandingan antara jumlah karyawan perempuan dengan karyawan laki-laki? Kata kuncinya ini. Apa kata kuncinya? Apa bacanya nih? Tukar. Tukar. Kata kuncinya tukar. Yang ditanya perbandingan laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki? Perempuan laki-laki Kalau yang perempuan, lihat yang laki-laki. Yang laki-laki berapa? 50, Ini total rata-ratanya berapa? 40, Selisihnya berapa? 10, Nah, itu perempuan banding. Sekarang laki-laki, laki-laki, lihat yang jumlah usia perempuan. Berapa nih? 35, Ini berapa? 40, Selisihnya berapa? 15. 40 dengan 35 kok 15. 5 sama. 10 banding 5 kecilin. 2 banding 1. Ya, selesai. 2 per 1. Tukar. Kuncinya tukar. Hmm. Ditukar. Oh, kalau perbandingan itu Sat ya. Kalau Ya, perempuan dengan laki-laki berarti yang selisih usia laki-laki dibanding selisih usia perempuan. Ditukar. oke, oke. Banyaknya perempuan sebanding dengan selisih usia laki-laki. Banyaknya laki-laki selisih usia perempuan. Tukar. Ditukar. Banyaknya perempuan
sebanding dengan selisih usia laki-laki. Banyaknya laki-laki selisih usia perempuan terhadap rata-rata. Terhadap 40 rata-ratanya. Selisih usia laki-laki 50 kurang 40. Selisih usia perempuan 35, 40 kurang 35. Bisa lihat Bisa, Pak. apa kuncinya, lihat? Ditukar, Pak. Tukar. Baik ya, ini soal terakhir ya. 18. Baca Bang Hendra. Waktu di negara A adalah 3 jam lebih cepat daripada negara B. Hmm. Sebuah pesawat terbang berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 5 pagi dan tiba 4 jam kemudian. Pada pukul berapakah pesawat tersebut tiba di kota B? Ya, jadi waktunya selisih 3 jam. Oke, Waktunya selisih 3 jam. Perjalanannya 4 jam. Berarti jamnya, jalan. nah, kayak mana tuh? Eh, Jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? Ntar, waktu di negara A adalah 3 jam lebih cepat. Oke, berarti pukul 6 ya. Ya, misalnya, ya betul, pukul 6, udah selesai, pukul 6. Ya, jawabannya yang C asli ya, bukan C palsu, C asli. Jam 6. 4 kurang 3, 1 tambah 5, 6. Ya kan? Biasa. Nah, ini contohnya apa nih? Contohnya apa nih misalnya? Dari misal ya, ini perjalanannya Banda Aceh Jayapura, misal. Kalau Iya, Jayapura Banda Aceh, boleh kan? yang betul apa nih? Eh, Jayapura lebih cepat berarti Jayapura kan? Banda Aceh Jayapura atau Jayapura Banda Aceh? Jayapura Banda Aceh. Ya, ini perjalanan contohnya ya. Jayapura Banda Aceh. Ya, Jayapura ke Banda Aceh. Ini contohnya. Itu sama seperti misalnya perjalanan dari terbang ya, dari Banda Aceh misalnya ke Madinah. Bedanya waktunya 4 jam. Waktunya 4 jam. Perjalanan pesawatnya 9 jam. Berarti seakan-akan ya kita terbangnya hanya 5 jam. Seakan-akan terbangnya 5 jam. Padahal terbangnya 9 jam. Tapi kalau pulang dari Madinah ke Banda Aceh, perjalanan di pesawat 9 jam, tambah 4 jam. Seakan-akan terbangnya 13 jam, padahal hanya 9 jam. 13 jam ya, padahal hanya 9 jam. Ya, kayak gitu ya. Nah, kurang lebih begitulah gambarannya. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari ya. Nanti tolong baik Bang Ziad atau Bang Hendra ya, sampaikan siang itu waktu kosongnya hari apa. Ya, saya bisa sesuaikan juga dengan jadwal kosong saya ya. Karena atau Ziad tiap Mbak dasar sore selalu latihan fisik ya, tiap hari. Hari Minggu ya enggak, Pak? Senin, Selasa sampai Sabtu semua tiap hari. Iya, Pak. Hmm, kalau pagi Ziad, Oh, pagi jam-jam 11 ada les, Pak. pagi jam 8 enggak ya? Enggak. Bang Hendra jam 8 enggak juga kan? Enggak, saya. Enggak. Tapi biasanya kalau mau ajak kawan-kawan yang lain susah jam 8 ya. Iya, saya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Nanti kita lihat waktunya jam-jam 2 lah, jam-jam 2 lah insya Allah ya. Jam-jam 2 insya Allah. Mungkin kalau jam 2 itu mungkin saya nggak bisa setiap hari ya. Nanti hari-hari yang saya bisa saya sampaikan ya. Baik, saya. Kalau seandainya nanti misalnya juga nggak ada waktu yang pas, kalau malam Mbak Daisha bisa, Oh, bisa, saya bisa. tapi pakai Zoom ya. Kalau malam bisa, saya. Setiap malam insya Allah nggak ada kegiatan. Kalau Ziad, kalau malam Mbak Daisha capek Bisa, Pak. Bisa. saya. Kemarin tuh saya tunggu malam belum ada sih jawabannya. Jadi ya, iya Insya Allah lah. Kalau seandainya memang siang atau sore nggak bisa, kita coba Mbak Daisha ya. Ini karena gini juga, kalau pakai Zoom ini
Ada kelebihan kekurangan. Kalau kekurangannya memang nggak enak ngajar pakai Zoom ya. Lebih enak tatap muka ya. Tapi kelebihannya bisa dari rumah ya. Nggak payah pergi-pergi ya. Dan kalau dari Ya, Zoom Ustaz. bisa ramai orang ya. Mungkin ada yang butuh juga dari Aceh Barat, Aceh Timur ya. Bisa ikut juga. Itu kelebihannya ya. Tapi kalau rame-rame nggak terasa juga kelebihan Zoom ya. Karena interaksinya kurang ya. Iya. Oke lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Makasih banyak, Ustaz. Ya, nanti ada